Hai guys, gue Natasha Lasari dan selamat datang di Setir Kanan. Sebenarnya video yang kali ini tuh salah satu video yang mungkin tidak direncanakan, tapi karena tiba-tiba ada kabar besar di bidang otomotif yang gue rasa gue perlu bahas kali ini. Apa itu beritanya? Itu adalah expander kena recall besar-besaran. Ya seperti yang kalian tahu, sebenarnya kalian bisa lihat videonya di atas atau di sini. Gue pernah nge-review expander, bikin sampai 2 video dan gue cukup memuji-muji performanya expander dari suspensinya dan sebagai macamnya. Tapi expander yang kemarin gue review itu juga ikutan kena recall. Dan hari ini gue akan bahas seputar recall mobil dan mobil-mobil apa aja yang juga sama-sama di recall yang nasibnya sama kayak expander. So ikutin sampai habis. Nah, bagi kalian yang belum tahu atau kalian udah tahu, 22 Juni kemarin berita otomotif itu ramai banget karena expander merecall 139.000 unit expandernya yang merupakan pabrikan 2017 sampai 2019. Nah, kebetulan waktu gue nge-review mobil ini tuh gue pinjam mobil teman dan salah satu teman gue ini juga ikutan kena recall. Nah sebenarnya gimana sih pertama kalinya bisa terkena recall? Jadi bagi kalian yang sama-sama punya expander terus bingung kayak kok gue nggak tahu ya tentang pemberitahuan ini. Nah temen gue ini juga sebenarnya taunya juga dari berita dan kemudian menghubungi sales advisor yang ketika dia membeli mobilnya dan dipastikan bahwa mobilnya juga menjadi salah satu batch yang kena recall. Sebenarnya kalau kalian browsing di internet, kalian bisa lihat surat pemberitahuan dari Mitsubishi yang kayak gini. Nah, kalau kalian bisa lihat suratnya di sini, ya pastilah pertama-tama ya terima kasih atas kepercayaan beli Mitsubishi. Kemudian dijelaskan bahwa Mitsubishi Expander yang tahun produksi 2017 sampai 2019 harus diperiksa ulang dan penggantian gasket atau packing fuel kit yang terdapat di dalam fuel pump kendaraan seperti itu dan bisa menghubungi dealer resmi terdekat dan kalau misalnya ada yang keberatan untuk itu bisa melakukan booking service. Nah pokoknya kurang lebih isi pemberitahuannya seperti itu. Nah sebenarnya orang pasti mikir fuel pumpnya rusak atau gimana. Nah sebenarnya ini bukan kerusakan fuel pump ya, ini diklaimnya sih sebagai upaya dari Mitsubishi untuk meningkatkan performa dari mobil-mobilnya. Jadi bukan karena banyak yang komplain lalu di recall. Sebenarnya apa yang bermasalah sih dari fuel pumpnya? Jadi impeller atau baling-balingnya itu diketahui bisa memuai dan berubah bentuk. Nah ketika dia memuai dan berubah bentuk ini dia bergesekan dengan arena mesin lainnya sehingga baling-balingnya itu bisa berhenti berputar dan menyebabkan mesinnya mati alias mobil kalian mogok. Jadi bagi kalian yang bingung apakah sebenarnya gue harus mengikuti program recall ini mengganti pompa bensin atau fuel pumpnya, menurut gue penting banget karena kalau sudah diingatkan oleh Mitsubishi-nya sendiri berarti all of this most likely will happen untuk mobil kalian, jadi segera datang ke dealer terdekat. Dan by the way, soal recall ini kalian harus tahu kalau misalnya recall ini itu gratis. Nah bagi yang kena recall ini pasti banyak bertanya terus saya mesti ngapain, mesti kemana, mesti ngobrol sama siapa. Nah sebenarnya kalian bisa melakukan booking service misalnya harus di dealer resmi ya. Dan ketika kalian memeriksakan di sana, ID produk dari fuel pump kalian itu harus memang yang terlibat di dalam program ini. Kalau nggak kalian nggak bisa mendapatkan fuel pump yang sudah dimodifikasi atau fuel pump yang sudah disempurnakan tadi secara gratis seperti itu. Nah bagi kalian yang memang masih PSBB dan masih sangat menjaga untuk keluar dari rumah, kalian bisa juga melakukan fasilitas home service. Gue bukan pembicara dari Mitsubishi-nya, cuma semoga informasi ini bermanfaat buat kalian pemilik expander yang mobilnya kena recall. Nah sebenarnya bukan cuma expander doang nih yang lagi kena recall. Kayaknya recall expander ini dalam tanda kutip menular ke mobil-mobil lainnya. Kalau kalian tahu ada 2 brand yang juga sedang bernasib sama yang fuel pumpnya sama-sama bermasalah. Yang pertama itu adalah all new Nissan Livina. Kurang lebih batch produksi yang dari Februari sampai Agustus 2019 itu rata-rata bermasalah di bagian fuel pumpnya juga. Dan kurang lebih mereka recall sekitar 9.000 unit. Tapi ini masih
dibilang kecil ya kalau dibandingkan Xpander yang 139.000 unit. Selain dari Nissan Livina, ada juga Honda. Nah, Honda yang di Malaysia nih tapi. Honda di Malaysia ini juga di recall besar-besaran sebanyak kurang lebih 55.000 unit. Semua unitnya yang berakhiran V, jadi BRV, CRV, HRV, itu semua di recall karena masalah yang sama soal fuel pump ini. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa ya persoalan fuel pump di berbagai negara ini bisa bermasalah di waktu yang sama-sama di bulan Juni ini. Menurut kalian kenapa? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Gue pengen tahu kenapa menurut kalian bisa barengan kayak gini. Selain dua mobil tersebut, sebenarnya ada juga mobil yang lagi di recall besar-besaran, tapi sebenarnya mobil ini lebih terkenal di USA atau di Amerika Serikat, yaitu adalah Jeep Cherokee. Nah, Jeep Cherokee yang terkena ini adalah batch 2014 sampai 2017 sebanyak 95.000 unit yang di recall. Dan menurut gue sih recall di Jeep Cherokee ini lebih dalam tanda kutip fatal ya, karena masalah-masalah itu lebih banyak. Ini adalah persoalan masalah transmisinya. Jadi kalau misalkan dipindahin ke P itu kan artinya udah parkir ya, kita semua tahu. Mobil ini masih bisa tetap jalan gitu deh. Ini kan berbahaya banget kalau misalnya lagi diparkir terus nyelonong kemana-mana. Dan persoalan transmisi ini juga membuat mobilnya itu tidak bertenaga. Sekaligus yang tadinya disetel all wheel drive bisa berubah jadi front wheel drive kayak gitu. Nah, setelah kita ngomongin recallnya Xpander dan beberapa mobil lain yang juga kena recall, gue ingin membahas sedikit. Sebenarnya recall itu bukan hal yang tabu kok di dunia otomotif. Meskipun ada beberapa konsumen yang masih berpikir bahwa hal ini tabu karena mobilnya jadi cacat produksi atau dia membeli mobil yang secara fisik cacat. Tapi sebenarnya ini nggak sepenuhnya benar gitu ya. Sebenarnya kan recall adalah bagian dari meningkatkan performa dari mobilnya dan memperbaiki yang kemarin kurang-kurang. Salah satu contohnya itu adalah Toyota Rush yang kemarin juga sempat recall besar-besaran karena persoalan airbag. Kalau kalian masih ingat di pertengahan 2019 kemarin, yang ECU-nya tuh bermasalah sehingga airbagnya bisa terbuka sendiri. Sebenarnya itu juga adalah sesuatu yang cukup berbahaya ya, karena kalau kalian tahu jika airbag terbuka tapi kalian sedang tidak mengalami benturan atau kecelakaan, itu bisa bikin dada retak guys, karena tekanan yang sangat kuat sekali dari airbag itu. Nah, daripada hal-hal tersebut terjadi dan sebelum ada komplain dari konsumen, kan lebih baik brand-brand tersebut merecall mobilnya dan menghindari kecelakaan seperti itu. Jadi kalau misalnya brand-brand mobil kalian, entah itu Toyota, Mitsubishi, Honda, melakukan recall, berarti brand-brand itu adalah brand-brand yang bertanggung jawab dan kalian cukup mengikutinya dan tidak perlu panik. Nah, segitu aja video kali ini. Semoga video tentang recall mobil Mitsubishi Xpander dan mobil-mobil lainnya ini bermanfaat buat kalian, terutama kalian yang terkena dampaknya. Buruan dibawa ke dealer, di booking service karena kemungkinan besar kalian gak akan langsung dapet jadwalnya juga karena ngantri. So, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kasih tahu pendapat kalian bagi kalian yang terkena dampaknya. Boleh juga share pengalaman kalian di kolom komentar. Segitu aja video kali ini. I'll see you guys on our next video. Goodbye.